Cara petikan gimana? Petikan itu tangan ini, tangan kanan ini, ibu jari, telunjuk, jari tengah, jari manis. Ini yang kita, jadi seperti ini. Eh, Kalau gerakannya seperti ini. Belajar gitar itu dimulainya dari mana? Setiap orang itu akan beda. Misalnya baru belajar 1 minggu, belajar apa? Memang umumnya kalau belajar gitar belajar akord, posisinya, caranya, tekniknya. Akord itu banyak, belajar di internet. Mana yang ditekan, akord C, akord A minor, akord D minor. Nanti dari itu pengertian dan seterusnya. Semoga sukses masnya yang tadi baru belajar 1 minggu. Kalau menurut saya, dari pengalaman saya selama hampir 40 tahun belajar gitar, saya pernah berbagai fase. Dari pengalaman saya itu, kalau belajar gitar itu lebih baik awalnya itu belajar akord dan nama nada, dan kalau bisa tambah lagi do re mi. Memang harus sabar dan butuh waktu. Tapi kalau kalian belajarnya dari akord langsung main lagu, itu biasanya lama perkembangannya kalau gitu. Tapi memang sulit sih, macam-macam orang, macam-macam nanti. Di sini saya membantu kalian yang mau belajar gitar. Kendalanya apa? Kalian bisa tanya, masing-masing orang berbeda. Kendalanya apa? Ada yang masalah penjarian, masalah pengetahuan, masalah itu masing-masing orang berbeda. Silakan bertanya. Semoga saya bisa memberikan solusinya dari pengalaman saya. Saya sudah belajar gitar selama 40 tahun. Kira-kira 40 tahun. Dari pengalaman saya dulu pernah ketika baru belajar melakukan ini salah, melakukan ini, oh ini yang ini benar gitu. Dari situ ya, pengalaman saya bagikan. Kalian tidak perlu 40 tahun belajar gitar hanya sampai seperti bisanya seperti saya. Harusnya bisa seperti saya, mungkin bisa dijangkau dalam waktu mungkin 5 tahun. Pentatonik itu ini 5 nada. Jadi kalau diatonik itu 7. Do re mi fa sol la si do. Do re mi fa sol la si do. Kemudian penta itu 5 dikurangi 2. Jadinya karena akan mendapatkan apa? Jadi seperti apa itu lagu kita lebih kenal dengan lagu Jawa atau blues. Kalau blues ada tambahannya lagi. Jadi pentatonik dipakai pas apa tuh Bang? Pengertiannya begini, tangga nada itu berhubungan dengan harmoni atau berhubungan dengan akord. Sebetulnya pentatonik itu dipakai pas apa? Pentatonik itu hanya nanti kalau kita memainkan melodi dengan pentatonik, maka akan muncul nuansa. Juga nuansa itu muncul dari tangga nada yang kita pakai sama ritmis. Jadi ketika kalian ingin memunculkan nuansa pentatonis, ya saat itulah kalian memainkannya. Jadi pentatonis itu kalian akan dengar apa, nuansa apa. Kalau kalian ingin memunculkan nuansa kedaerahan, misalnya gini A minor, maka kita tip main kunci keriting gimana Om? Caranya gini kalau menurut saya. Kita ya istilahnya masnya chord keriting. Jadi sebelum keriting itu kan lurus dulu mas. Jadi chord lurus, mayor, chord sederhana gini. Pahami konsepnya mana C, misalnya kita main A. Terus keriting, keriting maksudnya ditambahi jadi misalnya C mayor 7. Kemudian mayor 9 bisa. Itu keritingnya dari ekstensi namanya, atau kita mainnya keriting C mayor tapi kita tambahin nada-nada lain, menambahinya dengan ini kan jari clicking saya bebas ya mas. Ini memainkan melodi atau memetik tapi sesuai tangga nada. Jadinya ini ambil sini, ini kan sudah di sini, maka saya lepas gitu, maka kalau
petikan biar lancar awalnya dari mana Om? Petikan biar lancar. Itu semuanya itu kalau jawaban cepatnya saya bilang dari latihan. Kita latihan harus tekun. Tapi untuk latihan tekun saja kalau salah cara latihannya ya bahkan tidak bisa. Jadi latihan itu harus tekun, lama, kemudian kita caranya benar. Banyak orang itu keliru sehingga akan lama dia belajar gitarnya, bertahun-tahun kesulitan gitu. Masukin family chord ke dalam lagu pakai feeling ya Om. Family chord C itu family chordnya kalau kalian sudah tahu ya maksudnya family chord C, F, G, A minor, D, E, F, B diminis. Itu fungsinya membuat kamu gampang, kamu nebak pasti bener. Jadi kalau lagunya dari C, ini habis C ini kemana? Nah kalau kalian paham family chord, maka pilihan kalian pasti cuma ke F, ke G, ke D minor, atau ke mana gitu. Dan itu sudah, kalau kalian tahu family chord, maka pilihannya akan sedikit daripada kalau tidak ada. Jadi pengertiannya gitu. Ketika kalian memahami family chord, itu jadi gampang. Karena rumus family chord. Itulah gunanya kalau kalian paham apa itu family chord. Itulah maksudnya belajar bener. Power chord itu intinya, power chord itu hanya masalah, kalau power chord itu 1, 3, 5. Kalau C, E, G. Ini chord natural. Jadi 1, 3, 5 istilahnya. Nah kalau power chord itu adalah 3-nya dihilangin. Cuma itu, kalau rumusnya kalau kalian menyebut power chord. Power chord itu asalnya dari itu power chord. Saya mainkan power chord. Apa tadi? Family chord gak tentu paten tergantung pencipta lagu. Ya, pencipta lagu, saya juga menciptakan lagu. Semua pencipta lagu, kalau kamu menciptakan lagu juga, kamu akan harus tahu itu apa family chord. Karena lagu kalian akan jadi bagus ketika kalian lagunya ikut family chord. Tapi Bang belajar family chord dulu atau skill Om? Bareng belajar family chord, skill sama. Nanti kamu tekan family chordnya ini, skillnya ini. Malam ini akulah milikmu, tak ada yang lain. Nah gitu. Jadi kalau sudah family chord, nanti ada lagu-lagu yang apa itu kembangan dari family chord. Misalnya malam ini. Nah sekarang family chordnya C mayor, tadi kan sudah C mayor ya. C mayor itu F, D minor, tidak ada akord bass, akordnya B. Tapi ini lagu ini ada bassnya. Itu kalian akan nanti dibawa ke teori modus modal. Apa ini juga saya jarang. Gini aja dah. Aduh salah. Gitu ya. Coba. Saya coba. Ini drop D, saya pakai drop D.
Oke. Gitu. Iya. Gak sulit kalau bisa dan lancar. Bisa dan lancar. Nah, itu memang kata kuncinya. Gak sulit kalau bisa dan lancar. Untuk bisa dan lancar itu kalau bener caranya gak sulit. Tapi untuk bisa dan lancar itu kalau salahnya salah jadi sulit. Iya betul. Yang sulit itu ya kalau beli gitar ori sekarang banyak yang palsu. Sebetulnya melodi itu hubungannya erat dengan akord. Itu aja. Tidak ada masalah sudah. Melodi wali yang itu yang gimana? Gitu ya, ya. Nyanyi om di kota sangat mau. Akord itu apa, Pak? Akord itu adalah gabungan dari minimal 2 nada. Jadi C sama E itu sudah akord C mayor. Kalau E-nya C itu E ini C, E itu E mayor. Kalau minor maka E-nya diturunkan setengah itu minor. Jadi akord itu susunan dengan nada. Kalian harus belajar gini kalau tipsnya ya. Kalian belajar mengerti nama nada di sini dan rumus akord, tangga nada, interval. Melodi sendiri ya. Apa yang harus dipelajari Pak? Tadi rahasianya itu. Melodi sendiri itu membentuk akord. Akord itu juga membentuk melodi. Misalnya itu melodinya. Ini saya mulai dari C, E, kemudian ini D. Maka itu bisa diiringi ketika ini saya C, D, E, ketika E saya pilihannya dengan kunci mayor, C mayor, maka E ini bisa ambil D kalau D itu jadi D9 atau E ini bisa C, itu feel, jadi begitu. Terus kemudian kalau kalian itu kalau mulai dari melodi, kalau kalian mulai dari akord juga bisa. Jadi ketika saya main ini, saya dari tadi itu improvisasi. Itu ketika saya main akord C, ini jari saya yang lain itu memainkan tangga nada C yang sesuai dengan jangkauan saya. Terus ini akordnya kemana? Ke F. Ya gitu. Kalau kamu ingin bisa bikin melodi, main melodi atau main musik, itu memang kalian harus memahami betul apa itu akord dan apa itu tangga nada. Tips biar pinter kunci palang ini. Kalian ketika menekan akord, menekannya dekat fret dan kalian menekannya jangan terlalu keras. Biasanya kesalahannya adalah ketika kita sudah belajar gitar bertahun-tahun dengan serius, tangan kita menekan akord itu terlalu keras. Itu tipsnya. Jadi ketika akord palang ini pasti semua orang belajar, kemudian ketika mendapati dia harus main akord palang, maka dia akan frustasi. Frustasi karena akord palangnya tidak bunyi-bunyi. Nah, sekarang saya buktikan di sini, saya akord palang ini, semua nada saya bunyikan ini bunyi semua. Dan saya tidak menekannya dengan keras, saya menekannya ini biasa saja. Jadi ini, bahkan saya dari atas ini, bagaimana bisa keras dari atas, ya, tidak ada dibantu, tidak ada. Jadi gitu. Kalau kalian menekannya benar-benar di samping fret, itu kalian
tidak akan kesulitan lagi akor balok tadi apa, akor gantung lah atau pokoknya berdiri gini. Dan contohnya ketika kalian akan berdiri, maka kalian akan terbuka main. Jadi kalian akan tidak chord diminis Pak D. Chord diminis itu asalnya dari minor diminorkan. Jadi simpelnya gini, mayor itu 135, kemudian kalau minor itu 1 3-nya diturunkan setengah, 1 min 35. Kalau diminis itu 1 min 3 min 5. Maksudnya gini, kalau ini C itu C E G 1 3 5 itu mayor. Kemudian kalau minor maka 3-nya diturunkan setengah, 1 itu jadinya C minor. Itu oh salah lagi. Ini 135. Kemudian kalau kalian mau diminis maka 1 3-nya diturunkan sudah itu minor, kemudian 5-nya ini turunkan lagi. Gitu. Itu akord diminis. Dan kalau melodinya diminis bisa 135 itu maksudnya gimana sih, kayak contoh? 1 itu do, 3 itu mi, 5 itu sol. Makanya kalian harus mengerti do re mi nya. Do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. F minor gimana itu? Nada dasar F minor. F minor itu begini. Ini bunyinya. Di sini. Jadi pemain gitar itu kalau bisa itu bisa semua di itu F minor. Sama kalau kalian sebetulnya kalau ngerti do re mi nya itu apapun itu sama. Ini saya mainkan F minor pentatonis. Kalau F minor mayornya tinggal kamu naikkan setengah, naikkan 1/2 dari F-nya. Ini F, naikkan 1/2, maka 1/2 kamu ketemu gis. Maka F minor itu mayornya adalah gis mayor. Itu karena cara nekanmu, kamu terlalu maksa. Pakai kunci gantung kadang tangan suka pegel ya. Sekarang kamu nekannya, beranikan diri untuk mengurangi kekuatan nekannya. Dan memang kalau kunci gantung itu bagusnya lagi juga kita apa itu jeda, kita angkat. Jadi kamu habis itu berhentikan. Semua itu milik kita. Ah itu senar gitar ketinggian ya, itu ganti gitar mas. Diusahakan bagaimana caranya bisa sini dipendekkan lagi di sini. Kalau ada itu coba cari cara di Google bagaimana menurunkan biar tidak tinggi ya. Itu jurusnya, bukan kamu paksa naik tapi gitarmu diturunkan. Nemuin chord sebuah lagu harus tahu family chordnya dulu, bantu jawab. Oke, gini, family chord itu asal. Family chord itu kamu akan menentukan family chord itu. Jadi kamu harus tahu nada dasar dari gitar. Dari gitar sampai dari lagu. Lagu itu kalian pertama ketika mau belajar lagu itu kamu harus cari dulu adalah lagu itu pakai nada dasar apa. Jadi kalian ketika belajar gitar langkah pertama adalah kalian harus bisa
menentukan lagu itu nada dasarnya apa dan mengerti itu maksudnya. Do sama dengan E minor, ya betul. Bukan do sama dengan E minor, salah itu. Do sama dengan E, jangan minor. Do sama dengan E, bukan minor. Oke, gitu. Kalau kalian jadi itu, semuanya jadi gampang, masuk akal. Tapi kalau enggak itu, kamu lewati itu, kalian langsung ya bingung. Ajarin teknik bending yang benar dong Pak Om. Bending, oke. Bending itu asal gini. Gerakannya begini. Jadi tangan kalian itu tetap, ya sudah nekan, ini tetap. Jadi yang bergerak itu membending itu ini. Bending ke atas, kalau ini bending ke bawah. Jadi nggak bagus itu bendingnya, tapi it's okay, bagus juga. Bending biasanya gini. Nah, ini jarinya yang bending. Kalau saya gini, ya maksudnya gini. Ketika saya nekan gini, ini sudah apa? Sorry. Ini sudah nekan sini, maka ini tangannya. Jadi ini tangan saya, aduh gimana? Ya gini, tangan saya, bukan jari saya yang begini. Harmonik Pak D, harmonik itu 5, sini kolom 5, 1, 2, 3, 4, 5, yang ini 5, ini 7, dan ini yang titik 2 ini 12, kalian sentuh, ngambang, cepetik di atasnya, itu harmonik. Ini bisanya 12, 7, sama 5, begitu. Sweeping itu sebetulnya tangan sini. Jadi teorinya ini prakteknya kita perdalam lagi. Tapi saya penjelasan gini. Sweeping itu adalah dari ini. Jadi itulah sweeping. Gitu. Sweeping itu gitu. Tapping itu cuma gini. Lah kalau aku tadi kena sweeping. Iya. Sweeping sama polisi. Bukan picking kali itu pinch harmonik. Oh, pinch. Pinch ini seperti ini. Tapi ini harus pakai distorsi. Oke. Iya, Metallica. Favorit saya dulu. Metal. Zaman saya muda itu Metallica.